Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan di sini saya Nawal Hanif Mumtaz Arya dari Informatika kelas B dengan NIM 240601241200041. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai makalah yang saya buat, yaitu mengenai analisa untuk perbandingan algoritma greedy, dynamic programming atau Plex dalam optimasi campuran Pertamax dan Pertamax Turbo untuk berdasarkan variasi elevasi medan. Saya buat judul ini karena mengacu pada pengalaman saya pribadi, di mana bahwa setiap kali memang perjalanan itu kadang ada sedikit tanjak lurus, mesin saya lebih cepat dengan berbekal pengalaman tersebut, saya mencari solusi di mana mencoba untuk menggabungkan beberapa liter antara Pertamax Turbo dengan ron yang tinggi dengan Pertamax biasa yang dengan ron 92 seperti itu. Lalu hasilnya yang saya alami sendiri di dunia nyata adalah eh, mesin saya lebih sedikit mengalami knocking dan juga walaupun biaya yang diperlukan lebih besar, tapi tingkat dari perbaikan atau biaya yang perbaikan yang bisa saya keluarkan untuk mesin saya juga sangat berkurang drastis seperti itu. Kita langsung aja penjelasannya. Di sini yang pertama mengenai optimasi campuran bahan bakar, algoritma greedy dan dynamics programming maupun simplex. Di sini ketika kita jalannya itu datar, kita menggunakan Pertamax biasa saja. Tapi ketika menuju elevasi atau ketinggian suatu derajat di sebuah jalan, biasanya kalau misal kita menggunakan Pertamax biasa, itu mesin akan mengalami knocking atau eh, kelama-kelama. Kalau misal satu kali, dua kali masih oke. Tapi kalau lama-lama seperti itu terus, mesin akan cepat aus dan cepat rusak seperti itu. Di sini saya membandingkan, di sini ketika memang kita berkendara menggunakan smooth ride atau yang ketika jalannya lurus dan juga ketika tanjakan, teman-teman. Yang dimana alasannya adalah ketika memang kita jalannya itu biasa, kita cukup pakai Pertamax di 92 aja cukup, nggak perlu pakai yang aneh-aneh karena stabil dan juga apa ya, nggak terjadi engine knocking di situ. Tapi kalau semisal kita em, berjalan di jalan yang elevasinya tinggi, satu elevasinya tinggi atau tanjakan, biasanya mesin lebih membutuhkan tenaga lebih sehingga ron yang tinggi itu dibutuhkan terus-menerus. Tapi kalau kita menggunakan Pertamax Turbo dari full untuk semua berkendara itu juga terlalu boros teman-teman. Jadi alasan itulah yang membuat saya lebih menggunakan judul menganalisa tadi tiga program yang saya gunakan tadi untuk eh, penyelesaian solusi yang saya alami ini. Seperti itu. Ketika kita beli 92 aja cukup untuk jalan biasa, namun untuk menanjak itu cepat rusak mesinnya. Namun ketika kita beli full Pertamax Turbo, ketika jalan biasa dia juga eman-eman, teman-teman. Jadi solusi idealnya adalah mencampur atau membuat suatu memberikan campuran atau presentasi campuran untuk pertama Turbo akan mendapati biaya yang optimal sekaligus dengan biaya perbalikan yang optimal, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, di sini untuk rumusnya sendiri, saya menggunakan rumus penggabungan yang dimana terdiri dari alfa atau proporsi Pertamax-nya dikali ron Pertamax ditambah satu min alfa proporsi tadi dikali ron Pertamax Turbo. Di sini untuk rumus proporsionalnya ini. Jadi A bintang di sini itu apa? Itu merupakan proporsi Pertamax biasa yang kita gunakan mengikuti dari standar kebutuhan dari RON-nya, dari RON. Misal kita butuh di tanjakan, kan RON yang kita butuhkan naik. Nah, nanti presentasi dari A bintang ini, A pangkat bintang atau A star ini akan menurun seperti itu. Jadi Pertamax turbonya dibanyakin, Pertamax biasanya dikurangin, seperti itu. Namun untuk jalan biasa, kita menggunakan 92 atau 100% Pertamax dan juga ketika memang tanjakan curam, di sini saya pakai skala 0 sampai 1. Ketika skalanya 1 atau tanjakan curam, kita pakai Pertamax turbo. Untuk kendalanya sendiri, di sini kan kalau semisal tadi saya mencoba menggunakan eh, perbandingan secara langsung, itu tanpa kita menaruh parameter berupa tangki maupun liter yang sudah ada di tangkinya, itu hasilnya kurang memuaskan teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, eh, ini kan didasarkan pada sebuah masalah, sehingga kalau misalnya tidak didetailkan parameternya,
untuk penghitungan, maka hasil dari outputnya yang dihasilkan dari programnya itu kurang sesuai. Oleh karena itu, saya membuat skenario di mana kita mempunyai 20 segmen rute, di mana untuk total BBM-nya itu tangkinya kita itu sekitar 5 liter, teman-teman. Dengan maksimal Pertamax Turbo yang tersisa di tangki adalah 1,5 liter. Seperti itu. Untuk kendalanya, run campuran itu harus lebih dari run yang request. Kalau enggak, akan ada penalti karena terjadi knocking. Di sini saya menaruh 5.000 per segmen. Kenapa? Agar kita bisa mengetahui perbedaan antara tiga algoritma yang saya pakai, itu yang paling optimal yang mana. Kalaupun optimal, apakah itu yang terbaik atau memang ada pendapat lain seperti itu. Jadi kita taruh 5.000 di sini untuk perbandingan juga teman-teman, selain dari harganya itu sendiri. Lalu untuk kendala yang kedua adalah kendala fisiknya, di mana eh, kita itu sudah mempunyai Pertamax Turbo sebanyak 1,5 liter di tangki gitu loh. Jadi antara kita beli lagi untuk cari yang kurang dengan maksimal itu 1,5 atau kita jalan aja menggunakan bensin yang ada. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk cara kerja sendiri pertama saya jelaskan tentang algoritma greedy ya. Di sini cara kerjanya itu sendiri dia akan ngelooping setiap elemen i yang dimana dia akan ngecek ya untuk presentasi dari astarnya itu sendiri itu mengurangkan antara 98 atoran pertamax tadi yang turbo dikurangi oleh kebutuhan dibagi 6. Hasilnya nanti kalau semisal A-nya ini eh, mendekati yang kita butuhkan dari ini mendekati jumlah atau sudah sesuai dengan jumlah yang ada di tangki, maka kita gunakan Pertamax Turbo teman-teman. Namun apabila enggak atau ketika request-nya itu mendekati 92, kita menggunakan Pertamax biasa teman-teman. Gitu. Namun ketika udah habis, Pertamax Turbonya udah habis, maka akan ada knock plus penalty. Ini, kayak gitu. Nah, untuk algoritma greedy sendiri teman-teman, karena dia itu ketika di awal-awal dia mau tanjakan, dia langsung pakai Pertamax turbonya. Jadi untuk keunggulannya memang sangat cepat, cuma 0,019 milisecond. Kelemahannya dia nggak ngelihat ke depan teman-teman, nggak ngelihat proses yang panjang ini sehingga untuk Pertamax turbonya udah habis di awal duluan ketika mau tanjakan di sini ke belakangnya dia denda teman-teman. Kayak gitu. Lalu untuk biaya optimasinya, setelah disimulasikan, nanti saya akan tunjukkan, total biayanya mencapai sekitar 139.175. Untuk BBM-nya sendiri sekitar 80 ribuan, teman-teman. Tapi karena dendanya tadi, ketika ada 20 segmen, dia sampai ke 42% dari dynamic programming atau optimasi biaya yang dikeluarkan oleh dynamic programming. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua adalah dynamic programming. Di sini ini merupakan program yang memberikan hasil paling optimal sebetulnya, paling bagus, paling murah. Tapi kekurangannya adalah dia sangat lambat teman-teman yang pertama. Yang kedua, karena fokusnya kita kan di kendaraan yang sedang berjalan nih, saya ingin menaruh algoritma ini tuh di ECU-nya teman-teman, di engine control unitnya. Jadi kalau misal biaya atau cara runningnya itu lambat, ketika kita sedang berjalan, untuk komputer biasa sih nggak masalah teman-teman, tapi ketika memang di motor yang sedang berjalan, itu akan sangat ngaruh. Jadi itu jadi kelemahan yang berarti untuk dynamic programming. Ya, seperti itu. Jadi microwave itu hati-hati teman-teman. Dia membuat seperti matriks, jadi dia ngecek satu-satu full semua kemungkinan, kira-kira yang paling oke mana. Di sini hasil biaya simulasi dari referensinya, dia menghasilkan sekitar 97.698. Aslinya kalau biaya BBM-nya doang nggak segini teman-teman. Ini segini karena ada biaya hasil dari knockingnya juga atau penalti. Lalu ada metode simplex, di mana ini merupakan metode yang saya coba taruh sendiri untuk makalah saya. Seperti itu. Metode simplex sendiri menggunakan pendekatan MILP, yang dimana kalau simplex sendiri nanti hasilnya itu infinite teman-teman. Kenapa? Karena ketika mempertimbangkan bahwa ada jumlah maksimal pertama turbo di tangki, dia nggak bisa jalan teman-teman. Namun ketika kita menggunakan MILP yang dimana nggak apa-apa untuk melakukan sebuah penalti satu kali, yang penting hasilnya optimal, dia akan cepat selesai teman-teman. Dan hasilnya juga optimal seperti itu. Ini untuk fungsinya ya ada dua di sini teman-teman. Lalu untuk keunggulannya sendiri, dia itu menyelesaikan dengan iterasi satu kali iterasi atau dia akurasinya dari hasil iterasinya itu yang paling terakhir ya outputnya itu sekitar 95% lebih baik daripada yang dimiliki oleh eh, algoritma lainnya. Dia akurasinya itu 95% dari akurasi DP. Kalau DP 100% teman-teman. Tapi DP tadi kekurangannya dia seperti matriks, dia harus ngecek satu kemungkinan full sampai akhir. Tapi kalau misalnya metode simplex enggak.
seperti itu. Dia lebih lambat daripada greedy, cuman sekitar 19 milisecond lah. Itu tapi itu lebih cepat 3 kali lipat daripada DP, teman-teman. Ini dimana untuk penggunaan dalam real time kita gunakan di jalan raya itu aman banget, teman-teman. Seperti itu. Total biayanya nggak beda jauh, cuma 102.000 yang dimana selisihnya 5% dari DP. Namun ini udah plus dari penaltinya, teman-teman. Seperti itu. Ini untuk tabel perbandingannya. Untuk Greedy sendiri tadi ada segini, Dynamic Programming ada segini. Ini memang paling murah, teman-teman. Tapi waktunya paling lambat. Memang optimal. Namun untuk dalam penaruhan di Ego itu kurang. Karena motor kan real time berjalan ya. Ketika memang motor sedang berjalan, Ego atau engine control unit itu fokusnya nggak cuma ke algoritma, teman-teman. Tapi ke mesin-mesin juga, ke tenaga dan sebagainya lah. Itu kurang efektif kalau pakai dynamic programming. Oleh karena itu saya pakai Milk Simplex, di mana memang biayanya sedikit lebih mahal, 5% daripada DP. Namun optimal terbaik kan 3 kali dia lebih cepat daripada DP. Ini untuk tabel perbandingannya, teman-teman. Ini untuk biaya dari Greedy, ini biaya dari Dynamic Programming, ini biaya dari MLP. Namun untuk kecepatannya Greedy itu nol, teman-teman, karena 0,001 milisecond, jadi dia sangat cepat ya. Tapi kurang optimal, dia nggak bisa memberikan hasil yang paling terbaik. Dia cuma lokal optimum. Kalau Dynamic Programming, dia lama, teman-teman. Dan Milk Simplex dia cepat. Seperti itu. Oke, kesimpulannya sendiri dari Greedy itu, dia kurang optimal ya. Karena menghabiskan turbonya itu terlalu dini ketika di awal tanjakan. Padahal tanjakan paling terakhir itu lebih tinggi daripada sebelumnya gitu, teman-teman. Kalau Dynamic Programming itu, dia optimal tapi berat. Kayak dia hasilnya yang paling murah, tapi waktunya paling lambat, teman-teman. Lalu untuk Milk Simplex sendiri, dia gabungan dari penyelesaian dari Dynamic Programming dengan waktu yang lebih cepat daripada Dynamic Programming walaupun akurasinya 95%. Seperti itu. Ini untuk makalah saya, teman-teman. Di sini untuk makalah saya mengangkat sekitar 15 jurnal ya untuk analisa saya, yang dimana di sini saya sertakan semuanya. Dan ini untuk tabel perbandingan yang tadi ya, yang sudah saya berikan juga, yang di mana Greedy itu 139.000, Milknya itu sekitar 102.000, dan Dynamic Programming sekitar 90-an ribu. Namun untuk kecepatannya ini. Dan yang paling optimal itu yang di zona ini, teman-teman. Zona ini, kotak ini. Yang paling optimal, seperti itu. Lalu, dengan pendekatan seperti tadi, yang di mana saya menaruh kondisi eh, di mana tangkinya adalah 5 liter dan juga kondisi Pertamax turbo di tangki ada 1,5, jadi demikianlah. Jadi bisa ada sebuah rumus persamaan. Ini gunanya untuk mencari proporsinya dari bodi Pertamax itu sendiri. Ini untuk meminimalkan fungsi dari biaya Z-nya. Ini untuk memenuhi performa RON minimumnya, teman-teman. Dan di sini juga saya jelaskan antara implementasi dari 3 macam metode ya. Ini yang tabel perbandingannya. Dan sekarang kita langsung ke arah kodenya, teman-teman. Oke. Di sini saya jelaskan sedikit. Kita pakai harga nyata real time yang ada sekarang. Pertamax biasa itu 12.300 per liter. Pertamax Turbo 20.750 per 1 liternya, teman-teman. RON-nya 92, Pertamax biasa, RON-nya 98, Pertamax Turbo. Oke, seperti itu. Max Pertamax Turbo kita di sini kategorikan 1,5 liter sebagai persoalan yang tadi saya buat. Penalti per 1 kali penalti adalah 5.000. Ini untuk kodenya, teman-teman. Lalu kita coba running. Ini membandingkan antara 3 algoritma ya. Menggunakan saya menggunakan Python di sini untuk eh, gambaran aja untuk memberitahu bahwa seperti apa sih hasilnya ketika memang kita masukkan ketiga algoritma tadi ke dalam bahasa pemrograman. Jadi untuk notasi matematikanya sambil kita menunggu ya, notasi matematikanya udah, ini ada sigma juga, terus lalu ini ada tetap dari elevasi yang dimana sudut kemiringannya berapa, dia pakai sin, teman-teman, karena miringnya kayak gini, bukan kayak gini ya, jadi kita pakainya sin. Ini sebanyak n itu ada segmen di sini, dan sudah sesuai sama soalnya dari saya buat ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk hasil simulasinya sendiri, ini di mana kita menggunakan harga real dan kapasitas terbatas. Kendalanya maksimal dari pertamax 1,5 liter, penaltinya 5.000, teman-teman. Nah, di sini algoritma Greedy terbukti nih, menjalankan dengan waktu cepat banget, 0,04 milisecond. Namun biayanya mahal banget, hampir 140.000. Dan untuk gaming, lebih buruk lagi, teman-teman, ternyata tadi, sampai 136 milisecond. Walaupun
Di sini biayanya adalah 97.000. Dan untuk simplex dia kacak 5.000 aja atau 4,99% dari Dynamic Programming. Namun cepat teman-teman, sekitar 5 kali lebih cepat daripada Dynamic Programming. Yang dimana ini dalam kondisi real time kita gunakan di jalan raya, ini sangat berguna teman-teman. Seperti itu. Lalu ini untuk grafiknya saya buat sendiri juga di sini. Nah, sebetulnya untuk 20 segmen tadi untuk biaya aktual BBM aslinya itu cuma segini teman-teman untuk 5 liternya. Untuk greedy-nya itu 74.175, untuk dynamic pro gaming 72.696, untuk milk simplex lebih murah dari 72.569. Tapi karena simplex di sini menggunakan pendekatan MILP yang dimana dia nggak apa-apa, yang penting dia nggak apa-apa kena penalti 1 kali, yang penting solusinya paling optimal. Jadi dia dapat penalti 30.000 teman-teman. Sedangkan dynamic pro gaming penaltinya cuma 25.000. Dia nancap 5 kali menggunakan pertamax biasa sehingga terjadi knocking sebanyak 5 kali, ini sebanyak 6 kali, ini sebanyak sekitar 13 kali teman-teman seperti itu. Ini untuk gambar dari chartnya sendiri ya, sebentar saya running dulu. Oke, ini untuk grafiknya teman-teman. Di sini untuk grid tadi sendiri berada di sini, map syntax di sini, dan bagian di sini. Makin ke kiri, makin cepat, makin ke bawah juga makin murah teman-teman. Makin semakin mahal, makin kanan makin lambat. Lalu untuk yang kedua adalah total biaya, grafik total biaya. Ini biayanya teman-teman, seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.